Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai ekspor sebesar 20.765.830 US$ pada tahun 2022. Salah satu produk turunannya adalah minyak goreng kelapa sawit. Video ini akan menjelaskan penerapan manajemen risiko dalam ekspor minyak goreng kelapa sawit. Pertama, penetapan konteks dengan kondisi internal yaitu berbentuk cair, merupakan bahan pokok, sensitif terhadap panas, dan persediaan bahan baku berupa minyak sawit yang melimpah. Dengan kondisi eksternal yaitu 1. Harga minyak goreng sawit tergantung kepada harga bahan baku dan harga minyak di pasar global. 2. Permintaan pasar tinggi karena harga lebih murah dibandingkan jenis minyak goreng lainnya. 3. Adanya peraturan mengenai pembatasan ekspor minyak kelapa sawit. Dan 4. Dapat digantikan dengan produk substitusi seperti minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Berikutnya, identifikasi risiko atau hal-hal yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu sasaran dalam melakukan ekspor minyak goreng kelapa sawit. Risiko kerusakan produk. 1. Minyak goreng tumpah saat kemasan rusak atau bocor. 2. Perubahan suhu dan udara pada tempat penyimpanan produk merusak kualitas produk. Risiko aturan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit. 1. Eksportir harus memberikan bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri dan subsidi belum dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mendapatkan hak ekspor dan persetujuan ekspor. 2. Pemerintah memangkas kuota hak ekspor untuk produk minyak kelapa sawit dan produk turunannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Resiko kehadiran produk substitusi. 1. Adanya isu minyak goreng sawit yang tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. 2. Masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan. 3. Hadirnya produk pengganti minyak goreng sawit yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik untuk kesehatan seperti minyak zaitun. Resiko perubahan harga. 1. Harga minyak sawit dunia dipengaruhi oleh banyak hal seperti tingkat permintaan dan penawaran, krisis politik, regulasi, dan cuaca. 2. Harga minyak sawit dunia mempengaruhi harga minyak goreng sawit Indonesia. 3. Bahan baku minyak sawit Indonesia didominasi oleh swasta, sehingga pemerintah sulit mengendalikan harga minyak goreng sawit di Indonesia. Selanjutnya, analisis resiko, yaitu melakukan analisa terhadap hal-hal yang berpotensi untuk menggagalkan tercapainya sasaran. Resiko perubahan harga, analisis resikonya sebagai berikut. A. Faktor penyebab terjadinya banyak, tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko aturan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit, analisis resikonya sebagai berikut. A. Aturan pembatasan oleh pemerintah bersifat mutlak, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. B. Tingkat pemangkasan kuota hak ekspor bersifat sementara hanya pada musim tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Resiko kerusakan barang, analisis resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan kerusakan kemasan minyak goreng sawit rendah. B. Sensitif terhadap perubahan cuaca dan udara, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko kehadiran produk substitusi, analisis resikonya sebagai berikut. A. Permintaan minyak goreng sawit sangat tinggi, tingkat kemungkinan terjadinya rendah. B. Produk substitusi lebih mahal, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Selanjutnya menentukan urutan prioritas atau evaluasi resiko. Resiko terjadi perubahan harga, faktor penyebab terjadinya banyak, tingkat kemungkinan dan pengaruh terhadap sasaran tinggi, sehingga ini menjadi prioritas utama. Aturan pembatasan oleh pemerintah bersifat mutlak dan pengaruh terhadap sasaran tinggi, serta adanya resiko pembatasan kuota ekspor pada musim tertentu dengan tingkat pengaruh sedang, sehingga ini menjadi prioritas kedua. Tingkat kemungkinan terjadi kerusakan kemasan minyak goreng sawit rendah, namun minyak goreng sawit sensitif terhadap perubahan cuaca dan udara dengan tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi, sehingga menjadi prioritas ketiga. Risiko kehadiran produk substitusi rendah karena permintaan minyak goreng sawit yang sangat tinggi, serta produk substitusi umumnya lebih mahal dan pengaruh terhadap sasaran sedang, sehingga menjadi prioritas terakhir. Maka, rencana penanganan atau mitigasi risiko yang perlu dibuat adalah untuk prioritas pertama dan prioritas kedua.
Mitigasi resiko perubahan harga dapat dilakukan dengan membuat kontrak berjangka untuk melindungi nilai harga produk minyak goreng kelapa sawit terhadap supplier yang ada. Mitigasi resiko pembatasan ekspor minyak kelapa sawit dapat dilakukan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menerima risiko yang ada, memaksimalkan ekspor minyak goreng kelapa sawit pada saat kebijakan ekspor sedang tidak dibatasi. Demikianlah pemaparan mengenai penerapan manajemen risiko dalam ekspor minyak goreng kelapa sawit. Terima kasih telah menyaksikan.